Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Maruluan Jonis Paringbing, Wideswara ahli utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran manajemen perubahan sektor publik, suatu mata pelatihan pada pelatihan kepemimpinan administrator. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dan manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasi, tahapan manajemen perubahan, dan menganalisa permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan mata pelatihan ini ada 11. Yang pertama adalah makna perubahan inovasi dan inovatif, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, peranan pimpinan dalam manajemen perubahan, mengembangkan budaya inovatif dalam organisasi, resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan, mengelola perubahan di unit organisasi, dan yang ke-11, menganalisa perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Ada 3 materi pokok dalam mata pelatihan ini. Yang pertama adalah manajemen perubahan dan tantangannya. Akan disampaikan dalam waktu 60 menit. Ada beberapa substansi yang disampaikan. Yang pertama tentang makna perubahan inovasi dan inovatif. Dilanjutkan dengan tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Kemudian konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, peran pimpinan dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovatif dalam organisasi, dan resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Untuk penyampaian substansi dalam materi pokok yang pertama ini akan disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan pemutaran video. Sehingga untuk itu diperlukan bahan ceramah, LCD, laptop, whiteboard, dan alat tulis. Selanjutnya adalah materi pokok yang kedua, hal pengelolaan perubahan di unit organisasi. Disampaikan juga dalam waktu 60 menit. Ada 2 substansi yang akan disampaikan dan materi pokok ini. Yang pertama, keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Lalu yang kedua, tahapan manajemen perubahan yang di dalamnya akan menjelaskan beberapa hal, mulai dari memahami permasalahan, mendiagnosa organisasi, kemudian merencanakan perubahan, melaksanakan rencana perubahan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana perubahan. Metode penyampaian materi adalah yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Untuk itu diperlukan bahan ceramah, whiteboard, alat tulis, laptop, dan LCD. Materi yang ketiga, materi pokok yang ketiga ini adalah analisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Ini akan disampaikan dengan waktu yang cukup, sekitar 250 menit. Karena di sana
proses pembelajaran akan dilakukan melalui diskusi kelompok. Kemudian juga presentasi hasil daripada diskusi kelompok dari masing-masing kelompok. Untuk melaksanakan diskusi kelompok ini, maka peserta akan dibagi dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan kasus tersendiri-sendiri yang akan dibahas, didiskusikan, lalu kemudian nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Metode yang digunakan adalah dengan ceramah, lalu kemudian tanya jawab, pemutaran video, dan penyampaian bahan diskusi berupa kasus-kasus. Lalu kemudian masing-masing kelompok melakukan brainstorming. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. Dari proses diskusi ini akan dihasilkan suatu kesepakatan atau hasil daripada analisa masing-masing kelompok yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Setiap pemaparan yang dilakukan oleh kelompok, maka akan diberikan juga kesempatan untuk melakukan pembahasan, kritikan, masukan dari masing-masing kelompok yang lain. Dengan demikian, wawasan dan pengembangan kemampuan atau kompetensi dari masing-masing peserta akan semakin luas dengan tambahan wacana dari hasil diskusi kelompok-kelompok lain. Untuk ini diperlukan bahan paparan, whiteboard, laptop, LCD, video pendek, bahan kasus, kertas untuk praktek diskusi, alat tulis, dan flipboard. Di setiap akhir dari penyampaian materi pokok, video suara akan membuat rangkuman. Dan setelah dibuat rangkuman, maka dilakukan evaluasi terhadap semua peserta untuk mengukur sampai sejauh mana masing-masing kelompok dapat menyerap substansi dan esensi dari materi-materi yang disampaikan dalam mata pelatihan ini. Dari situ, lalu kemudian sebelum mengakhiri proses pelatihan, maka Widya Suara membuat rangkuman kesimpulan secara keseluruhan dan kemudian meminta feedback pengalaman dari para peserta, tambahan pengetahuan yang mereka peroleh, juga kalau ada kritikan dan masukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan pelatihan, dan kemudian juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesungguhan dari semua peserta. Lalu diakhiri dengan penutupan oleh fasilitator.